itu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang just in time dan backflash yang beranggotakan Fani Eviandi, Aulia Nurrahmawati, dan Fahdia Nadila Dira. Yang pertama, konsep dasar just in time. Konsep dasar just in time yang pertama yaitu produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktual permintaan. Dan yang terakhir yaitu berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama, sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan atau sistem tarikan permintaan adalah sistem penentu aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen. Sebagai contoh, dalam perusahaan, permintaan konsumen eksternal melalui aktivitas penjualan menarik atau menentukan aktivitas produksi dan aktivitas produksi menarik aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentu aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Misalnya, pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua, sediaan tidak signifikan dibandingkan sediaan signifikan. Just in time karena menggunakan sistem tarikan dapat mengurangi sediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit, bahkan bisa menjadi nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional karena menggunakan sistem dorongan, sediaan jumlahnya signifikan karena yang pertama, jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Yang kedua, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen. Dan yang ketiga, perlunya sediaan penyangga. 3. Basis pemasok sedikit dibandingkan basis pemasok banyak. Just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah yang sedikit untuk mengurangi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambahan, memperoleh bahan yang bermutu tinggi, mencapai pengiriman tepat waktu, dan berharga murah. Sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan bermutu baik, namun akibatnya banyak aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. 4. Jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek. Just in time menggunakan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan. Sedangkan sistem tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga yang murah harus dibeli dalam jumlah banyak. Yang kelima, struktur seluler dibandingkan struktur departemen. Just in time biasanya menggunakan struktur seluler, yaitu pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga secara berurutan, biasanya ke dalam struktur kemiringan, sedangkan sistem tradisional menggunakan struktur departemen, yaitu struktur pengelolaan bahan produk melalui beberapa departemen produk sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. 6. Karyawan berkeahlian ganda dibandingkan karyawan terspesialisasi. Sistem tradisional mengelompokkan karyawan ke dalam departemen-departemen sehingga mereka terspesialisasi pada departemen-departemen tempat mereka bekerja. Sistem just in time mengelompokkan karyawan berdasarkan sel-sel pemanufakturan, sehingga karyawan dilatih untuk berkeahlian ganda. 7. Jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi.
Sistem tradisional mendasari spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa, just in time, jasa terdesentralisasi pada masing-masing sel pemanufakturan. 8. Keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasannya. Dalam sistem just in time, manajemen harus dapat memperdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Keterlibatan ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. 9. Gaya pemberi fasilitas dibanding gaya pemberi perintah. Sistem tradisional pada umumnya menggunakan jasa manajemen sebagai supervisor. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama, sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan atau sistem tarikan permintaan adalah sistem penentu aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen. Sebagai contoh, dalam perusahaan, permintaan konsumen eksternal melalui aktivitas penjualan menarik atau menentukan aktivitas produksi dan aktivitas produksi menarik aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentu aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Misalnya, pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua, sediaan tidak signifikan dibandingkan sediaan signifikan. Just in time karena menggunakan sistem tarikan dapat mengurangi sediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit, bahkan bisa menjadi nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional karena menggunakan sistem dorongan, sediaan jumlahnya signifikan karena yang pertama, jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Yang kedua, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen. Dan yang ketiga, perlunya sediaan penyangga. 3. Basis pemasok sedikit dibandingkan basis pemasok banyak. Just in time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah yang sedikit untuk mengurangi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambahan, memperoleh bahan yang bermutu tinggi, mencapai pengiriman tepat waktu, dan berharga murah. Sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan bermutu baik, namun akibatnya banyak aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. 4. Jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek. Just in time menggunakan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan. Sedangkan sistem tradisional menerapkan kontrak kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga yang murah harus dibeli dalam jumlah banyak. Yang kelima, struktur seluler dibandingkan struktur departemen. Just in time biasanya menggunakan struktur seluler, yaitu pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga secara berurutan biasanya ke dalam struktur pengiriman, sedangkan sistem tradisional menggunakan struktur departemen, yaitu struktur pengelolaan bahan produk melalui beberapa departemen produk sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. 6. Karyawan berkeahlian ganda dibandingkan karyawan terspesialisasi. Sistem tradisional mengelompokkan karyawan ke dalam departemen-departemen sehingga mereka terspesialisasi pada departemen-departemen tempat mereka bekerja. Sistem just in time mengelompokkan karyawan berdasarkan sel-sel pemanufakturan sehingga karyawan dilatih untuk berkeahlian ganda. 7. Jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi. Sistem tradisional
mendasari spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa, just in time, jasa terdesentralisasi pada masing-masing sel pemanufakturan. 8. Keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasannya. Dalam sistem just in time, manajemen harus dapat memperdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Keterlibatan ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Selanjutnya, konsep backflash costing. Backflash costing merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses. Sedangkan pada pendekatan backflash costing, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi sangat singkat. Adapun karakteristik konsep backflash costing. Yang pertama yaitu dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kedua, perkiraan materi dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui aid jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Yang kelima, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir yaitu estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. 4. Hubungan just in time dengan backflash costing. Hubungan keduanya adalah perhitungan biaya backflash costing atau biaya backflash atau akuntansi backflash. Backflash accounting merupakan pendekatan yang dipersingkat atas akuntansi dari aliran biaya manufaktur. Hal ini dapat diterapkan dalam sistem just in time yang sudah mapan, di mana velositas yang begitu tinggi sedemikian rupa sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis. Baik perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun perhitungan biaya berdasarkan proses yang merupakan metode umum dalam akuntansi biaya, melibatkan pemeliharaan pembantu untuk biaya WIP. Tujuan perhitungan biaya backflash adalah untuk mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi dibandingkan dengan perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses. Perhitungan biaya backflash terkenal dalam hal kurangnya penelusuran rinci atas biaya WIP atau work in process. Akuntansi untuk persediaan bahan baku dan juga untuk WIP dapat diubah dengan perhitungan biaya backflash. Hal ini disebabkan karena dalam penerapan just in time yang berhasil di mana perhitungan biaya backflash digunakan bisa saja tidak terdapat pemisahan antara persediaan bahan baku dengan WIP. Kemudian, analogi dasar. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk harga pokok dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan, sehingga tersedia catatan proposal dari biaya barang dagangan yang terdapat dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan.
dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlakukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Akan tetapi, metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan setelah aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal yang dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan akhir. Ayat jurnal akhir periode digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Baiklah, sekian presentasi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.